Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Apa kabar Ibu, Bapak semua? Pak Guru sehat juga. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan, mengizinkan kita hari ini untuk bisa melanjutkan kajian kita. Selanjutnya doa keberkahan dan rahmat tidak lupa kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah berjuang mengantarkan cahaya ilahi, cahaya rahmat ke seluruh penjuru dunia, dan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kesempatan dalam hidup kita untuk merasakan rahmat Allah tersebut. Alhamdulillah. Ibu-ibu, Bapak sekalian, di kesempatan yang mulia ini, marilah kita gunakan semaksimal mungkin sebagai bagian dari usaha kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan masuk kepada salah satu dari aspek kaidah dalam bahasa Arab yang penting untuk dipahami. Pelajaran kita pada hari ini, ibu-ibu, bapak sekalian, punya keterkaitan erat, ya, terkait erat dengan pelajaran-pelajaran kita yang sebelumnya. Karena itu nanti kita akan coba kaitkan apa yang kita pelajari pada hari ini dengan materi-materi kita yang sebelumnya. Untuk itu ibu-ibu, bapak sekalian, marilah dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali kajian kita pada hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, baik. Ibu-ibu sekalian, kita coba sebelum kita masuk kepada inti pembahasan pelajaran kita pada hari ini, kita coba jalan-jalan dulu ya ke masa lalu kita. Kemana? Coba ibu bapak sekalian, kalau ada buku Bahasa Arab Qurani 1 di dekat ibu bapak sekalian, silahkan dibuka pelajaran yang ke-8. Ya, silahkan dibuka pelajaran ke-8. Kalau sudah sampai di pelajaran ke-8, ibu-ibu, bapak sekalian, ini pelajarannya At-Tahiyyat, ya, At-Tahiyyat. Ibu-ibu langsung masuk ke bagian latihan. Ya, bagian latihan itu di nomor 3 ya, ada latihan nomor 3. Yang pertama kan kalau kita lihat, jika tidak berbeda antara ibu-ibu buku ibu bapak sekalian dengan yang saya masih simpan, latihan pertama adalah mana yang mustahil bagi Allah. Betul begitu ya? Betul ya. Setelah itu adalah terjemahkan doa ini. Terjemahkan doa ini. Lalu yang sedang kita ingin kunjungi ini untuk silatul ilmi. Untuk silatul ilmi menyambung pengetahuan kita adalah di latihan 3 nomor 1 surah An-Nisa. Ini ada Ummu Nisa ya, ada Ummu Nisa. Kalau ini surah An-Nisa.
Surah An-Nisa, apa katanya di situ Ibu Bapak sekalian? Innallaha Innallaha yaghfiru la yaghfiru ayyushraka. wa yaghfiru ma Ya, duna wa yaghfiru maduna dzalika liman yasha. Fokus kita yang mana? Itu fokus kita di situ ada ungkapan ayyushraka. Nah, Ibu-ibu ada jejak apa yang dipelajari dulu di bagian tersebut ayyushraka? UA, Pak. Mudhorik UA. Ya, mudhari UA, apalagi? Jejak masa lalu kita apa yang Ibu Bapak mungkin ada catatannya, mungkin ada ingatannya, apa di situ? Waktu itu dulu kita pahami apa maknanya ini? Disekutukan. Iya, baik. Jadi awalnya demikian ya. Kita menemukan pada pelajaran 8 ada ungkapan ayyushraka. Ini di pelajaran-pelajaran sebelumnya kita memang pernah ya menemukan ada ungkapan dalam bahasa Arab yang bermakna ya di gitu. Ada yang ingat di pelajaran-pelajaran sebelumnya yang menandakan makna di? Pasif. Ya, apa penandanya sebelum kita bertemu dengan pelajaran ini? UI kali U. Yang sebelum-sebelumnya. Yang penanda makna di, ada yang ingat? Yang nama artis itu loh, yang nama artis. Ya, Mauter. nah, betul. Jadi dulu itu ya, dulu kita punya yang bermakna di itu ada mim di awal, kemudian ada waw di sebelum akhir, itu menandakan makna pasif. Ada maktub, apa maknanya maktub? Tempat Tulis. Kalau tempat di mana di-nya? Salah Pak. Mohon maaf. Apa? Maktub? Ditulis. Ditulis atau tertulis. Nah, masuk bahasa Indonesia digabung itu termaktub di dalam gitu. Sebagaimana termaktub, karena orang Indonesia begitu. Pahamnya digabung ya. Banyak kita temukan begitu ya, penggabungan antara aturan bahasa Arab masuk ke bahasa Indonesia. Contohnya tadi ya, termaktub gitu. Kemudian apa? Dinukil. Nah, dinukil itu juga ada di, kemudian ada nukil. Ya, contoh lain adalah ya. Itu yang mula-mula. Kemudian yang kedua, inilah dia yang kedua gitu ya. Inilah dia. Kalau kita pakai ya, kalau kita pakai ilmu terbaru kita di ilmu pelajaran kita yang ke-14. Pelajaran apa kita, Ibu-ibu, Bapak sekalian di pelajaran 14 dari segi kaidah? Ya, di pelajaran ke-14 ya, pelajaran kita 14 kita akan bicara tentang itu ya, kita akan bicara tentang itu. Nah, kita lanjutkan dulu ya, kita lanjutkan. Kita bertemu ini gitu ya. Pertama kali kita dulu dibentuk sifat ya, dibentuk sifat. Kita menemukan ada sifat yang pasif ya, ada sifat yang pasif seperti yang kita temukan tadi ya, itu seperti contoh marhum ya, contoh marhum. Nah sekarang ini kita menemukan ya, di pelajaran kita yang ke-8 waktu itu kita menemukan bahwa kalau yushraka yang tadi dikenali bentuk berapa? Bentuk dua ada juga nih gitu. Ada bentuk dua yang bermakna atau dipahami dalam arti pasif. Ya, contohnya yushraka. Lalu ya kita lanjutkan berikutnya Ibu-ibu. Nah, ya. Ini kan bentuk dua ini bentuk dua ini mudhari ini yushraka ini. Lalu maju Ibu-ibu Bapak sekalian di pelajaran kita yang ke-10, ini yang terkait nih. Pelajaran kita yang ke-10. Kalau yang tadi yang bermakna pasif yang pertama tadi dibentuk berapa tadi? Yang pertama-tama kita temukan? Bentuk 1. Bukan, bukan bentuk 1. Yang pertama-tama kita temukan tadi mau itu dibentuk 3.
Kan marhum. Marhum itu apa marhum? Dirahmati. Apa maknanya bahasa Indonesia? Disayang. Ya, disayang kan, disayang, sayang. Nah, itu yang pertama kali ya, dibentuk 4, pasif. Kemudian di pelajaran yang 8 kita menemukan bahwa yang bermakna pasif itu ada di bentuk 2. Bentuk 2 itu mudhari. Nah, bentuk 2 mudhari. Terlihat ya ibu-ibu, Bapak sekalian, yaitu mudhari. Lalu pelajaran berapa tadi yang saya sebut terakhir? Pelajaran 10. Nah, pelajaran 10 di Tanmiyatul Mufrodat nomor 6, coba lihat. Muncul. Tambah lagi ilmunya. Apa katanya di situ? Ada aktif pasif. Nah, dikatakan di buku kita bahwa perhatikan harokat fi'il madi untuk menunjukkan makna pasif. Sudah ketemu Ibu Bapak sekalian di buku masing-masing? Sudah. Ya, makna pasif. Nah, itu dia. Jadi yang pertama tadi ada sifat yang pasif, ya, ada sifat yang bermakna pasif. Kemudian yang kedua ini ibu-ibu apa sekalian, ada mudhari yang bermakna pasif. Kemudian yang ketiga ini ada madin, ya, ada madin yang bermakna pasif. Ya, masing-masing punya penanda, ya, masing-masing punya penanda. Yang pertama itu ada mau. Yang kedua di mudhari ada UA, kemudian yang ketiga di madin itu ada UI. Oke, baik. Yang selanjutnya ibu-ibu, Bapak sekalian, masih ingat tidak kita juga punya cara ya, punya juga pernah belajar memaknai pasif ya, memaknai pasif jenis yang lain selain tadi dibentuk sifat, selain dibentuk mudhari dan dibentuk madin. Ada yang ingatkah? Yang juga bermakna pasif. Fi'il mausul itu bukan ya, Pak? Apa? Fi'il mausul bukan ya? Jawabannya apa tadi? Kurang jelas, Bu? Fi'il mausul ya, Pak? Fi'il? Mausul. Ada yang dengar nggak? Alif domah, terus ada fathah di belakang ya? Mungkin bisa jadi ya, tapi saya belum ke situ berpikirnya. Saya masih berpikir ke masa lalu, Coba ibu-ibu Bapak lihat ya di buku kita, ya. Nah, lihat di pelajaran yang kedua coba. Nih, pelajaran yang kedua. Buku Sudah? 1. Di buku 1 ya, buku 1. Ya. Sudah ya? Lihat ke Tanmiyatul Mufrodat. Ya, Tanmiyatul Mufrodat yang ketiga. Yang ketiga sebelum surah Al-Alaq. Sudah? Yang Tanmiyatul Mufrodat yang ketiga itu begini kata kepala judul subjudulnya. Baca dan perhatikan artinya. Sudah? Yang ada yang ini ya, bersin itu ya? Ya, oke, baik. Sudah? Ya, Baca dan perhatikan artinya. Ya, coba nomor 1 dibaca apa? Ya, Allah. Ya, Lalu apa maknanya? Semoga Anda dirahmati Allah. Semoga Semoga engkau dirahmati Allah. Iya, oke, bagus. Di situ ada pasif juga kan ya maknanya ya, ibu-ibu bapak sekalian ya. Iya.
Apakah dia makna pasif itu dipahami dari yang pertama tadi dari Maudi? Bukan. Iya atau tidak? Tidak. Tidak ya. Atau apakah dia makna pasif itu dipahami dari tadi yang kedua kita temukan mudhari UA? Tidak juga ya, tidak juga. Ataukah itu dipahami pasif itu dari madin yang UI? Bukan. Tidak. Nah, kalau begitu dari mana nih pasif ini? Itu sukun saya. Pilihannya kan ada 3 tadi ya. Di sifat maudi, di mudhari UA, di madin UI. Gitu. Apakah ada salah satu dari 3 yang sudah kita pelajari? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Kalau bukan dari situ, kira-kira dari mana ini, Ibu-ibu, Bapak sekalian? Ada yang ingat? Baik, kalau lupa, coba kita kenang kembali masa lalu kita. Di ungkapan yarhamukallah, gitu ya, yang merahmati siapa? Allah. Berarti di dalam ungkapan tersebut, kalau versi bahasa Indonesia, subjeknya siapa atau apa? Allah. Ya, lalu predikatnya apa? Merahmati. Lalu objeknya apa? Kamu. Oke, sudah ketemu? Udah ingat? Udah nyambung belum? Sudah. Apa ilmunya, Bu Siti Salamah yang sudah? Posisi, ya bagus. Bagaimana kelanjutannya? Posisi objek mendahului subjek, Pak. Iya, bagus. Itu dia. Ya, posisi objek mendahului subjek. Ya, itu dia, Ibu-ibu, Bapak sekalian, beberapa cara kita mengenali, memahami makna pasif di dalam bahasa Arab, terutama di dalam ayat-ayat Qur'ani, gitu ya. Nah, sekarang Ibu-ibu, Bapak sekalian, yang akan kita dalami secara khusus di pelajaran kita adalah untuk yang bermakna pasif, ya, bermakna pasif, ya, yang bermakna pasif di fiil, ya, bermakna pasif di fiil. Ya. Inilah yang kemudian, gitu ya, istilahnya. Istilahnya apa tuh? Tadi udah dapat ya ide bahwa bermakna pasif itu bisa ada di sifat, kemudian makna pasif itu bisa ada di fiil, makna pasif itu bisa dari segi lahir, dari segi urutan. Ya, makna pasif itu bisa dipahami dari sisi urutan. Oke. Nah, sekarang yang akan kita pelajari adalah itu tadi makna pasif yang kita pahami dari fiil. Itu artinya Ibu Bapak sekalian, ini sudah kita pelajari, ya. Ini sudah kita pelajari. Memang karakter bahasa Arab Qur'ani begitu. Sudah kita pelajari, sesudah kita mengerti, sekarang kita tinggal mengenali namanya apa, istilahnya apa, sebutannya apa di dalam bahasa Arab. Nah, itulah yang kemudian disebut dengan apa, Ibu Bapak sekalian? Bentuk kata kerja pasif. Iya, namanya fi'il mabni lil majhul. Fi'il mabni lil majhul. Ini dalam bahasa, ya, dalam bahasa Indonesia kita bisa pahami itu maksudnya fi'il mabni lil majhul itu bentuk kata fi'il pasif. Fi'il pasif. Bentuk kata. Pak, izin Pak. Ya.
saya salah atau enggak Pak ya? Saya lupa. Perasaan ada juga Pak yang fiil yang pasif itu kalau subjeknya tidak diketahui itu loh Pak. Tidak disebutkan subjeknya itu salah apa enggak saya lupa Pak. Hanya apakah itu masuk pasif apa enggak? Oh iya ya, baik. Nanti kita lanjutkan, nanti kita bahas lebih lanjut dalam penjelasan kita ya. Kita lanjut lebih bahas dengan pelajaran kita. Ini namanya fi'il mabni lil majhul. Nah, ada berapa kata di dalam judul ibu-ibu, bapak sekalian? 2, 3, 4. Kata yang pertama? Ya. Masih ingat ya, fi'il ya, fi'il masih ingat ya. Apa kuncinya untuk mengenali fi'il? Putri. Ya, apa itu putri? 3. Ada pelaku, perbuatan, ada masalah, waktu. Kaitan dengan Ya, baik. Dari 3 unsur tersebut ya, apa 2 terpentingnya? Waktu dan pelaku. Yang terpenting adalah waktu dan perbuatan. Ya, dari 3 tersebut, yang terpenting adalah perbuatan dan waktu. Ya, perbuatan dan waktu. Karena itu kan U perbuatan, U kedua waktu, U3 itu ke pelaku. Majhul, ya, kata majhul. Majhul itu kira-kira 3 huruf pokoknya apa? Jim, ha, dan lam. Ada jim, ada ha, ada lam. Nah, ya. Jahil, iya jahil. Nah, kalau bahasa ibu-ibu apa sekalian, kalau jahil apa artinya? bodoh. Bodoh. Apa lagi? Buruk. Bodoh. Jahil. Iseng. Bisa jadi ini ada kaitannya gitu ya. Majhul, bodoh itu kan bahasa lebih ininya ya, yang bahasa lain, ungkap lain kan tidak tahu gitu ya. Bisa juga seperti yang ibu-ibu tadi sebut ya. Jahil itu artinya iseng. Kok iseng banget sih? Kenapa? Waktu dia lagi asik belajar, begitu dia mau keluar kelas, dia nyari. Kenapa nyari sepatunya? Ini siapa yang jahil nih? Kenapa? Siapa yang iseng nih menyembunyikan sepatu? Nah, bisa jadi itu. Ya, menyembunyikan sepatu. Jahil, iseng. Apalagi jahil? Jahil. Jahil itu juga bisa berarti nggak mau tahu gitu. Jahil itu juga bisa berarti nggak mau tahu gitu. Artinya nggak penting lah. Gitu. Nggak penting. Nah, kalau dalam konteks misalnya ada masyarakat jahiliyah, ya masyarakat jahiliyah. Kalau dari segi pintarnya, mereka pintar, masyarakatnya pintar. Pintarnya apa? Ciri-ciri pintarnya tuh mereka nggak pernah pakai mencontek kalau ujian orang Arab dulu. Enggak nyari Google, enggak. Kalau jawab itu enggak pakai Google, nyari. Dibacain aku tersindir. Enggak gitu. Kenapa? Karena orang Arab itu zaman dahulu itu enggak perlu dicatat-catat dia, karena catatannya adalah di dalam hati dan pikiran mereka. Gitu. Pinter ya. Nah, kalau kita kan kenapa kita nggak cepat pintar? Karena kita nyatatnya di buku. Nyatatnya di buku, bukunya ketinggalan, ilmunya juga jadi lupa. Hilang jadinya. Jadi bukan tidak selalu identik dengan bodoh ya. Bisa jadi memang tidak tahu gitu ya. Bisa jadi karena tadi iseng aja. Iseng itu artinya yang nggak penting itu. Bisa juga dalam arti nggak mau tahu. Nah, masa bodoh ya Pak ya, masa bodoh. Ya, artinya apa tidak? Nah, karakternya ini dari segi itu ya, dari segi penamaan disebut majhul. Kira-kira ibu-ibu bapak sekalian, dari gitu ya, dari 3 unsur pokok
Ya, fiil itu dari 3 unsur pokok fiil tersebut ada yang dijailin, gitu maksudnya. Ada yang dijailin. Dari 3 unsur pokok fiil tersebut ada yang dijailin. Ada yang apa kan tadi kan udah kita coba ya dengan bahasa kita sendiri. Dijailin itu apa artinya? Tidak diketahui. Nah, bisa itu. Oh iya. Ya, jahil kan artinya tidak diketahui. Atau tadi jahil dalam arti diisengin, disembunyikan. Nah, ada juga dalam arti ya bukan karena nggak tahu, justru karena tahu, tapi karena nggak mau tahu atau karena apa? Nggak mau disebut aja. Gitu. Gitu kan? Jadi ada salah satu dari 3 unsur fiil tersebut yang dijailin, yang dijailin. Yang mana kira-kira yang tidak paling pokok gitu? Pelaku. Iya, betul. Bilang ini. Gitu ya. Ada pelakunya dijailin. Nah, pelakunya majhul, subjeknya majhul. Majhul artinya apa? Bisa jadi memang karena nggak diketahui. Kalau tidak diketahui ya berarti kita nggak bisa kan menyebutkannya. Gitu. Itu katanya yang suka menghina-hina Islam itu kemarin dikeroyok. Gimana? Pantas pakai kata dikeroyok. Kenapa? Nggak tahu kita siapa. Itu mahasiswa, apa penyusup, apa temannya sendiri. Nggak tahu kita pada waktu kita berkata begitu. Dikeroyok sampai babak berapa tadinya katanya? Belur. Sampai babak belur. Bukan babak 1, bukan sampai babak ketiga, bukan sampai babak belur. Nah, bisa jadi begitu. Ya, jadi begitu. Karena kita nggak tahu. Dijailin tadi. Atau karena ada yang nutup-nutupin. Ada yang nutup-nutupin. Ya. Yang tahu polisi, aparat, tapi dia nggak kasih tahu. Ya. Tidak terbuka. Kenapa? Disimpan dengan rapi. Di mana datanya? Di big data. Pak Luhut nggak mau buka. Ya nggak tahu juga kan kita jadinya. Atau bisa jadi tahu nih mahasiswa temennya tahu. Saya tahu gitu. Tapi karena dia tidak ingin menyebutkannya kan jadi tetap jadinya majhul gitu ya. Tetap jadinya majhul. Untuk maksud tadi ya dalam bahasa Indonesia dimaknai pasif. Ya, dimaknai pasif. Ya, dimaknai pasif. Mirip ya, tidak sama persis ibu-ibu Bapak sekalian, tidak sama persis. Ya. Karena dalam bahasa Indonesia kita bisa menggunakan bentuk pasif walaupun pelakunya gitu. Walaupun pelakunya juga disebut. Ya. Seperti contoh yang tadi. Itu. Yarhamukallah, gitu ya. Siapa yang merahmati? Allah. Siapa yang Allah rahmati? Engkau. Sehingga bahasa Indonesianya pakai pasif tapi subjeknya muncul. Ya. Yaitu apa katanya? Anda dirahmati Allah. Nah, gitu. Anda dirahmati Allah. Itu juga pasif. Itu juga pasif. Tapi dalam bahasa Arab kalau yang namanya fi'il mabni lil majhul itu tidak muncul dia, pasti tidak muncul. Yang tadi Bu Susi sudah ingat ya. Alhamdulillah masih ingat dari pelajaran yang lain, pasti tidak muncul ya. Bahwa dalam bahasa Arab kalau majhul itu fi'il mabni lil majhul, subjeknya pasti tidak muncul, pelakunya tidak muncul. Karena itu dia dalam bahasa Indonesia saya katakan bahwa seperti pasif ya, seperti pasif. Tapi kalau tadi kan kalau majhul tidak akan pernah muncul. Kalau bahasa Indonesia pasif bisa jadi muncul. Nah, itu ya makna fiil kemudian lil majhul. Untuk maksud yang tadi, untuk menyatakan maksud yang tadi dijahilin dan sebagainya, ada dalam bahasa Arab ini istilahnya mabni. Ada bentuknya gitu ya. Maksudnya apa lainnya? Ada polanya. Ya gitu ya. Ada polanya. Polanya bagaimana? Itulah yang kita sebut dulu dengan istilah itu polanya. Kalau madin awalnya u, kemudian sebelum akhirnya Kasroh. i, gitu ya. Kalau mudhari awalnya u, sebelum akhirnya bunyinya a.
Jadi ini kan, jadi kalau di awalnya sama ya, di awalnya sama-sama U. Yang membedakan adalah kalau al-madi gitu ya, al-madi ya, al-madi gitu. Sedangkan al-muda gitu. Cara ngingetnya, Pak. Ya, gitu. Jadi bedanya. Al-madi jadinya UI, al-muda mudari UA. Muda, da gitu ya. Mudi, ya. Madin, UI. Di buku-buku sering kemudian diungkapkan dengan ya, dengan apa? Untuk fi'il madin dhammah awalnya gitu ya. Untuk fi'il madin dhammah awalnya kasroh sebelum akhirnya. Untuk mudhari dhammah awalnya fathah sebelum akhirnya. Nah, itu versi komplitnya. Tapi kalau versi hemat untuk ekonomi sulit UI ya, UI UA. UI UA. Nah, ini coba kita lihat ya, Ibu-ibu Bapak sekalian, ini sudah contoh-contoh ini sudah pernah kita temukan sebelumnya. Nah, coba perhatikan. Nah, sedikit berbagi Ibu-ibu Bapak sekalian. Kalau majhul tadi apa tadi? 3 huruf dasarnya? Mim, jim, ha sama lam. Jim, ha sama lam ya. Itu kan tadi maknanya tidak tahu. Nah, lawan dari tidak tahu apa? Tahu. Nah, gitu. Kalau dalam bahasa Arab, kalau tahu berarti punya apa? Punya ilmu. Kan gitu ya. Ilmu dari bahasa Arab 3 huruf dasarnya apa? Iya, bagus. Sekarang berdasarkan itu coba tuh. Kalau kiri lawannya kanan. Gitu ya. Kalau atas lawannya bawah. Kalau jim ha lam lawannya apa? Ain lam mim. Ya, bagus. Ain lam mim. Nah, sekarang ibu-ibu, bapak sekalian, pakai nalar. Kalau jim ha lam bisa berkembang menjadi majhul, jadi apa ibu bapak sekalian? Majhul. Nah, baik. Berarti kalau ain lam mim bisa berkembang menjadi Maklum. Ya. Maklum. Nah, maklum. Dimaklumi. Ya. Maklum. Nah, jadi sekarang ibu-ibu, ya, ibu-ibu bapak sekalian, kita punya istilah baru. Di buku tidak muncul istilah itu, nah, tapi kalau kita bisa temukan sendiri dan itu tidak menambah kita sulit kan nggak ada persoalan tadi, gitu ya. Kalau tadi kiri lawannya kanan, ini berarti pasif lawannya aktif. Kalau aktif lawannya pasif, pasif lawannya aktif, berarti lil majhul lawannya lil maklum. Bagus. Kalau lil majhul lawannya lil maklum, gitu, maka fi'il mabni lil majhul lawannya lil maklum. Iya, bagus. Jadi secara praktis ibu-ibu, bapak sekalian, secara istilah fi'il yang banyak kita bicarakan itu adalah karakternya mabni lil maklum. Yang banyak kita bicarakan itu adalah al mabni lil maklum. Nah, sedikit yang kita bicarakan ini lil majhul. Ini yang sebelah kanannya, ya, sebelah kanannya ibu-ibu, bapak sekalian, itu adalah maklumnya, ya, maklumnya. Nah, yang sebelah kiri adalah majhulnya, majhulnya. Coba kita baca yang pertama.
Alzina. Ya. Kemudian berkembang menjadi Uzina. uzina. Ya. Diizinkan. Nah, diizinkan. Coba sekarang lihat lagi. Azina, siapa yang mengizinkan? Majhul, Pak. Huwa. Ke pertanyaannya Iya. bunyi, jawabannya begitu. Huwa. Kompak dong kita. Saya ulangi lagi. Wah. Azina, siapa yang mengizinkan? Dia. Huwa. Wah, dia. Dia. Saya Iya. biasanya kalau saya tanya pakai bahasa Indonesia, biasanya saya mintanya dijawab pakai bahasa Indonesia Bahasa juga. Indonesia. Bahasa Indonesia juga. Dia mengizinkan. Azina, siapa yang mengizinkan? Iya. Iya. Dari mana kita tahu bahwa dia yang mengizinkan? Karena itu madhi AA, Pak. Maklum. Dari mana kita tahu bahwa yang mengizinkan dia? Bunyi AA di belakang. Baik. Jawabannya adalah karena ini domirnya huwa. Akhirnya huwa. Nah, gitu. Karena azina domirnya huwa. Baru saya nanya berikutnya, dari mana kita duga bahwa azina domirnya huwa? Baru tadi jawaban yang lebih dahulu datang. Sudah pinter, Pak, langsung ber-AA. Iya, makanya kan saya pernah bilang waktu di rumah Bu Susi, saya baru mikir 1 langkah, Ibu Bapak udah 3 langkah. Iya. 3 langkah. Langsung konklusi. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Baca yang sampingnya uzina, oke? Uzina. Siapa yang mengizinkan? Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Ya. Bisa jadi tidak tahu, gitu ya. Ya, bisa jadi disembunyikan, bisa jadi karena tahu sehingga nggak perlu disebutkan. Ya, disebutkan gitu. Nah, kalau begitu pertanyaannya adalah siapa yang diizinkan? Nah, jadi objek. Siapa yang diizinkan? Berarti dia. Iya. Gitu. Dari mana kita duga bahwa dia yang diizinkan? Karena itu dari domir huwa. Iya, domirnya huwa. Huwa. Nah, dengan demikian ibu-ibu bapak sekalian, ini jadi penting bagi kita orang awam. Ya, kalau udah pintar mah nggak usah sebanyak itu belajarnya. Bagi kita orang awam, ketika fiil berkembang dari maklum bentuk biasa, bentuk umum ya, maklum umum gitu aja, dari bentuk umum menjadi bentuk majhul, maka yang dulu kita kenali domir bergeser dia posisinya. Oke, kalau dulu sebagai subjek, tetapi karena ini majhul tidak disebut subjeknya, lalu domirnya mau diapakan? Domirnya menjadi objek. Domirnya menjadi objek dalam pemahaman kita orang Indonesia. Gitu. Tapi nanti kalau dalam bahasa Arab ada lagi tuh istilah lainnya. Kalau ingin tahu istilah ini, ikutilah jejak Bu Nur Aida. Ikut bahasa Arab reguler umum. Biar nanti siapa tahu ketemu lagi dengan saya di menengah 2. Gitu ya. Menengah 2. Nah, nanti selesaikan dulu bahasa Arab Qur'ani yang sedikit-sedikit ini, baru nanti ikut yang banyak gitu. Kalau ibu-ibu bapak mengambil keputusan berbalik itu namanya sungsang. Oh, udah tahu yang banyak dulu, baru belajar yang sedikit gitu. Gitu ya? Izin, Pak. Iya, gimana Bu Susi? Nanti regulernya nggak usah di LBIQ, Pak. Selesai buku ini di Bapak aja. Oke, setuju. Terus aja gampang gitu. Tinggal diatur nanti. Lanjut Pak Guru. Tapi online ya. Iya, online. Iya, sekali-sekali offline. Sekali offline Pak Guru. Offline-nya sekali-sekali. Sekali Pak Guru offline. Ya, betul. Kalau udah rindu. Aduh. Kopi darat. Nah, yang paling dekat ini ya kalau nggak bukber ya halal bihalal ya. Jangan takut.
Waktu itu kan belum pada ketemu itu ya, belum ketemu dengan Bu Asmani, ya belum ketemu yang lain. Bu Yurlin. Bu Nur Muti, Aida, nah, Bu Nur Nur Aida Aida juga. kan Bu belum. Rosida, tuh. Bu Rosida. Pak Bu Zainal. Rosida, ya Pak Zainal dan yang lain tuh. Oh ya, Pak Jainal lagi mau persiapan umroh, Pak. Alhamdulillah. Tadi Alhamdulillah. beliau telepon Bapak, katanya nggak kejawab. Oh iya. Jadi kembalinya bulan Mei, Lebaran di situ. Alhamdulillah. Luar biasa. Luar Lupa, biasa. maaf jadi lupa nyampein. Kita pulang kampung, beliau meninggalkan kampung lebarannya. Iya, baik. Ini beda. Nah, itu dia ya ibu-ibu. Karena itu kalau kita bicara soal fiil ya, soal fiil ibu-ibu bapak sekalian, itu pasti belajar domir. Ya. Kalau kita belajar fiil pasti belajar domir. Karena itu domir kemudian memang tidak selalu cocok disebut sebagai kata ganti. Nah, itu kompleks ya, sehingga ya kita gunakan sesuai ini ya. Kita tetap menggunakan domir, tetap kita menggunakan kata ganti juga untuk maksud dan tujuan tertentu. Gitu ya. Begitu ya, nanti ibu-ibu bapak sekalian, dengan demikian domir yang ibu-ibu bapak kenali pada fiil tersebut, penandanya sama ya, penanda dasarnya sama walaupun ada perubahan ya, Domir yang ibu-ibu bapak kenali di dalam fiil tersebut, jika di maklum itu kita sebut sebagai subjeknya, di majhul kita sebut sebagai objeknya. Oke, kita lanjut berikutnya. Kata berikutnya apa? Setelah adzina dengan udzina? Majhulnya? Iya, baik. Zolamu apa domirnya? Mereka. Apa domirnya? Iya, domirnya hum. Iya, domirnya hum. Artinya apa hum? Mereka. Ya, berarti mereka di zolamu mereka sebagai subjek. Ya. Sedangkan di zulimu mereka objek ya, mereka objek. Pemahaman objek. Tapi nanti kalau kita telaah dari bahasa Indonesia, mereka ini tetap disebut dengan subjek. Ya, ini kalau ada istilah subjek penderita. Istilahnya lebih lanjutnya itu. Nah, kalau di kalau ibu bapak bisa menerima itu kita jadi berubah. Kalau di maklum dia menjadi subjek pelaku, nah, di majhul dia menjadi subjek penderita. Nah, gitu, subjek penderita. Jadi kita pahami saja gitu, walaupun ada istilah yang berbeda gitu ya. Subjek penderita itu objek gitu ya. Subjek penderita itu objek. Karena itulah ada istilah objek penderita gitu. Artinya apa? Berarti ada juga objek yang tidak penderita. Bahasa Indonesianya penderita ya, pakai istilah gitu. Objek penderita. Objek penderita itu ya, kalau objek itu pelaku gitu ya. Tapi kita pakai istilah itu aja lebih gampang. Di sini subjek, di sini menjadi objek. Baik. Kata berikutnya gitu ya. Kata berikutnya tadi mereka dianiaya. Kata selanjutnya apa, ibu-ibu? Akhraju. Majhulnya menjadi baik. Nah, akhraju kalau ibu-ibu bapak lihat ya, akhraju huruf terakhirnya apa di situ? Alif gitu ya. Lalu kalau dalam konteks majhul, apakah yang disebut sebagai huruf sebelum terakhir itu adalah wawunya? Bukan. Ya. Jadi kalau begitu patokannya adalah huruf sebelum terakhir itu dalam kondisi dasar ya, kondisi dasar yaitu ketika domirnya huwa. Ketika domirnya huwa.
Kalau sudah domir yang lain, ya, yang terakhir dan sebelum terakhir itu tetap merujuk kepada kondisi ketika fiil berdomirkan huwa. Gitu ya. Ini akhroju, domirnya apa akhroju? Iya. Kalau domirnya huwa, kira-kira bagaimana? Akhroja. Nah, gitu. Jadi akhroja yang dianggap sebagai terakhir adalah jimnya, berarti sebelum terakhir adalah ro. Nah, itulah tadi jadinya akhro menjadi ri. Nah, lalu a menjadi u gitu. Ya. Nah, ini nih ya kondisinya yang menjadi patokan itu. Dari domir huwa. Oke, bermakna mereka akhroju, mereka mengusir, berkembang mereka diusir, ya, mereka diusir. Kata yang terakhir contoh untuk yang madin adalah iya, adkhala. Berkembang menjadi ya, menjadi udkhila. Udkhila apa maknanya? Dimasukkan. Berarti adkhala Memasukkan. iya, dari mana dipahami ada mekannya? Hamzah di Madin. Ya, baik ada hamzah. Oke, itu dia ibu-ibu, bapak sekalian. Mudah-mudahan menjadi semakin terang benderang nih ya, semakin terang benderang. Ibu bapak kita sederhana sih, kita sederhana kalau di Arab Qurani. Kita lihat, kita baca, kita pahami, lalu kita bagi dan kita dalami. Nah, nanti kalau ibu-ibu bapak sekalian, ini dosisnya bisa ditambahkan lagi, ikut sekali lagi Arab reguler supaya nanti ibu bapak bikin sendiri gitu ya. Bukan hanya memahami, mengerti, lalu mengartikan untuk berbagi, ibu bapak bikin sendiri. Saya bisa mengubah nasib si fiil. Dari apa? Saya ubah nasib si fiil dari maklum menjadi majhul. Kalau itu udah bisa, diajarkan lagi, diubah lagi dari majhul ke maklum. Nah, bayangkan betapa besar pahala yang didapatkan kalau kita, ibu bapak sekalian nanti punya kesempatan untuk bergabung dengan bahasa Arab reguler. Ya. Silakan. Ada pertanyaan terkait dengan majhul pada fiil madin, ibu-ibu bapak sekalian? Baik. Pak Guru mau nanya, ada nggak kata-kata ukhroju, Pak Guru? Ukhroju misalnya. Kata apa? Misalnya ada nggak kata-kata ukhroju gitu, bukan ukhroju. Nggak ada ya? Kata-kata? Misalnya, itu kan kalau majhul itu kan ukhriju. Gitu ya. Ya. Nah, kata-kata ukhroju. Coba ini dulu, dilacak dulu keberadaannya. Ini Ibu Nuraida, struktur berpikirnya struktur Arab reguler ya. Nah, coba kita lihat ya, itu ada tidak gitu ya. Begitu ya Bu? Ya. Ibu menganggap ini apa ini? Fiil madin apa fiil mudhari? Fiil madin. Madin ya. Nah, kalau fiil madin tidak bisa ini. Oh iya, mudhari. Oh iya, mudhari. Kalau ini mudhari ada kemungkinannya gitu ya. Ada kemungkinannya. Karena kalau tadi madin kan kalau dia ya posisinya adalah ya, kalau posisinya dia itu madin ya, kalau madin posisinya maklum tadi bahasanya, maka dia akan
mengikuti gayanya ini gitu. Kan seperti yang sudah kita pernah pelajari, akhroja gitu ya. Akhroja. Nah, sekarang kalau kita melihat dia dalam posisi mudhari ya, posisi mudhari mungkin ya. Kalau dia posisi mudhari mungkin, coba kita lihat nih. Ini kira-kira ini maklum apa majhul gitu ya. Ini yang biasa gitu. Ataukah gitu, ini biasa ataukah ini yang majhul? Majhul. Maklum karena fathah. Biasa. Nah, Maklum. Majhul apa maklum? Maklum. Ini Bu Aida, niatnya gimana niatnya? maklum. Oke. Maklum. Nah, kalau dia maklum, ini kalau dia maklum, maka gitu ya, maka bukan ukhroju gitu ya. Kalau dia maklum, dia akan menjadi akhruju dia adanya. Ya, yang ada adalah akhruju jadinya. Kalau majhul, bagaimana jadinya majhul? Majhul berarti ukhriju. Ini kan mudhari ya, ini mudhari. Mudhari. Oh iya. Kalau Ini tadi ya. ahruju. Kalau maklumnya akhruju ya, maklumnya adalah akhruju. Kalau majhul berarti Roju. ukhraju. maknanya apa kalau begitu? Seperti yang Ibu tadi duga ya. Maknanya apa kalau begitu? Dikeluarkan. Apa? Sedang dikeluarkan. Dari mana mekannya? Sedang dikeluarkan. Sedang dikeluarkan. Karena ini fi'il mudhari. Ya, dari mana mekannya? Sedang dikeluarkan karena ada. Ya, dikeluarkan itu kan berawal dari mengeluarkan. Nah, kalau akhruju apa akhruju? Akhruju mengeluarkan. Dari mana mekannya? Dari hamzah. Tidak, gitu. Kenapa? Karena ini mudhari. Oh iya. Ya, tidak bisa karena mudhari itu hamzahnya itu bermakna saya, bukan menandakan mekan. Nah, jadi ini kalau dari segi bentuk ya bisa-bisa aja, tapi kalau dari segi makna nggak masuk, nggak dapat dia. Saya keluar nggak bisa kan jadi pasif? Bisa nggak? Keluar jadi pasif? Nggak bisa. Dia intransitif. Nggak bisa ya? Nggak bisa Pak Guru? Nggak bisa karena dia karakternya kan dia intransitif. Iya. Iya. Nggak ada objek. Ada objek ya Pak Guru ya? Nah, karakternya adalah transitif, intransitif. Lazim. Mengapa gitu ya? Mengapa penting pemahaman tentang objek dalam kaitannya majhul? Karena pemahaman yang tadi kita miliki bahwa objek yang kita sebut sebagai objek di majhul itu adalah pada awalnya subjek di maklum. Itu. Ya, sehingga kalau dia tidak ada objeknya berarti dia tidak bisa dipahami. Itu ya Bu ya. Jadi ukhraju secara bunyi bisa, itu UA ya secara bunyi, tapi dari segi arti dia tidak menggambarkan ide yang bisa dimengerti. Ya, Oke. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Nah, baik, jika tidak kita lanjutkan Ibu-ibu. Itu tadi perihal majhul di madin. Nah, majhul di madin. Sekarang kita pindah di majhul di mudhari. Majhul di mudhari. Pemahaman dasarnya tadi sama. Ada pergeseran dalam kita memahami domir yang awalnya merujuk kepada pelaku,
sekarang merujuk kepada objeknya, ya, pada objeknya. Atau kalau di dalam kalimat, jika objek itu diletakkan tetap di awal, ya bisa jadi itu istilahnya subjek penderita. Istilahnya dalam kajian bahasa. Kemudian yang kedua, yang masih tetap sama juga, perihal bahwa untuk memahami mana dia huruf terakhir dan sebelum terakhir, yang menjadi patokan adalah fiil ketika domirnya huwa, bentuk dasar. Itu. Baik, mari kita lihat ya. Tadi madinnya azina, mudhari'nya ya'zanu. Ya'zanu itu maklum, berubah, berkembang, majhul menjadi yu'zanu. Ya. Tadi diizinkan. Berarti kalau kita ingat ini madin, ini mudhari, udzina dengan yu'zanu maknanya apa yang berbeda? Sudah diizinkan dan Ya, sedang betul. Sedang diizinkan. Siapa yang diizinkan? Sama juga ya. Sama juga. Ya. Udzina, dia telah diizinkan. Yu'zanu, dia akan diizinkan. Diizinkan. Contoh berikutnya, tarji'un. Berkembang majhulnya menjadi nah, baca sekali lagi madinnya, mudhari'nya dari bentuk yang maklum tarji'un berkembang menjadi turja'un. Kamu dikembalikan. Kamunya tunggal atau banyak? Banyak. Sehingga kita bisa mengatakan kalian dikembalikan. Ini mudhari. Apa jadinya? Kalian telah dikembalikan. Mudhari. Kalian akan dikembalikan. Ya, kalian akan dikembalikan. Siapa yang mengembalikan? Allah. Tidak disebut. Tidak disebutkan. Nah, bisa jadi ya, bisa jadi nanti di dalam konteks tertentu ya bukan Allah, tapi siapa? Pemerintah Rusia. Jadi pemerintah Rusia mengembalikan para tawanan perang. Ya, tergantung konteksnya, tapi di sini tidak disebutkan. Tidak disebutkan. Berikutnya adalah apa kata berikutnya? Yaktulu. Majhulnya menjadi yuktalu. Yuktalu. Nih ibu-ibu bapak sekalian, coba nanti kalau baca Al-Quran, kemudian paham artinya atau dengan memanfaatkan terjemahan ya. Di antara yang kita lihat karakter bahasa ya, bahasa Arab dalam Al-Quran, jika itu berkaitan dengan hal-hal yang baik ya, berkaitan dengan hal-hal yang baik, itu Allah biasa dimunculkan gitu. Hal-hal yang baik artinya bahwa subjeknya, pelakunya adalah Allah ya. Sedangkan untuk hal-hal yang negatif ya, untuk hal-hal yang negatif biasanya tidak dimunculkan. Biasanya tidak dimunculkan. Kemudian yang kedua karakternya ya, nanti kalau ibu-ibu ini kan aspek ini level kelima nih kajian ini. Kalau ibu-ibu amati karakter bahasa Al-Qur'an, kalau Allah berdialog dengan orang-orang yang sudah mengenal dia ya, maka dimunculkanlah dalam bentuk maklum. Tapi kalau berdialog dengan orang-orang yang belum mengenal dia, digunakan dalam bentuk yang majhul. Itu kan Al-Quran luar biasa, karena Allah itu kalamullah. Jadi antara realita kehidupan yang sebenarnya, ya, antara realita dan penggambarannya di dalam Al-Quran itu sejalan. Ya, itu sejalan. Sejalan apa yang digambarkan oleh Al-Quran, begitulah realitanya. Yuktalu, yaktulu dengan yuktalu.
Nanti kita lihat ya ibu-ibu apa sekalian, kira-kira apa gitu, kira-kira apa ini yang bisa kita pahami sehingga sampai bentuk ininya ya, pelakunya, subjeknya tidak dimunculkan, ya, tidak dimunculkan. Itu akan ada banyak kemungkinan yang kita juga sendiri bisa rasakan nanti, bisa kita rasakan. Contoh yang terakhir, majhul untuk mudhari apa? Yuqatiluna. Iya, yuqatiluna. Berubah menjadi iya. Oke, bagus. Nah, sekarang ibu-ibu, nah kalau ibu-ibu, bapak sekalian, Pak Guru, saya mau coba gitu. Kalau ada yang mau coba mengubah nasib fiil dari maklum ke majhul, boleh ini. Kalau ibu-ibu bapak ada yang ingin gitu ya. Ini sifatnya opsional. Opsional karena kita di bahasa Arab Qur'ani. Tapi kalau di Arab reguler, nah itu bukan opsional itu. Nah, itu. Ada yang mau coba? Ada Pak Guru? Ya, baik. Ya. Ayo kita coba. Caranya apa? Silahkan ibu-ibu pegang atau cari di kamus ya. Kamus, mau kamus BAKI 1 boleh, kamus BAKI 2 juga boleh. Lalu cari bagian daftar khusus fi'il. Daftar khusus fi'il di bagian akhir kamus. Lalu baca fiilnya, fiil yang ada di kamus itu dalam bentuk umum. Maklum, itu bisa kita coba latihkan menjadi majhul. Silakan. Aslaha, Pak Guru. Apa? Aslaha bainan nasi. Dan orang. Ibu udah lihat di kamus belum? Oh ya. Kamus yang di belakang ini, Arab. Iya, mau kamus 1 boleh, kamus 2 yang juga Pak boleh. Guru, kamus yang 2. Iya, silakan. Aslaha bainan nasi. Mana sih? Yang mana, Bu? Bukan yang pertama ibtigo ya, Bu ya? Ibtago. Oh iya, yang tadi. Oh iya, Ada di halaman 111. Koja. Koja ada. Ibtago. Ya, betul. Boleh. Dari Ibtago ya Pak Guru? Ibtago. Iya, baik. Coba. Ibtago. Ya, Ibtago. Ibtago Ali. Enggak, itu aja yang di itu, yang diubah dari Ibtago maklum. Majhulnya menjadi apa? Ibtago. Bagaimana jadinya? Berarti dicari ya Pak Guru ya? Dicari. Iya, Yang bisa ya. Apa ya? Ibtago mencari. Jadi ubtigo. Ini kalau dicari berarti ubtigo. Dari mana ti-nya? Huruf terakhirnya apa di situ? Huruf Oh, iya ya. Ubtagia ya Pak Guru? Apa? Ubtagia. Ya, terus Oh iya. mudhari'nya? Mudhari'nya Yubtaghi. kalau
majhulnya yubtaghi. 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 Oh, Jadinya apa? Yubtaghi. Yubtaghi. Itu huruf terakhirnya apa? Ya. Karena sebelumnya ada kasroh. Kalau majhul sebelumnya kan jadi fathah sebelum akhir. Maka kalau fathah temannya apa? Alif. Alif. Ya, enggak ya iya. lagi jadinya. Yubtaghi. Enggak iya lagi, Bu. Ya, yubtaghi. Nah, iya begitu. Oh, iya. Nah, gitu ya. Kalau pakai dasarnya ubtagi yubtago. Tapi karena itu terasa berat ya untuk lidah orang Arab, maka untuk yang madin itu yang tadinya ubtagi menjadi ubtugi. Ubtugi. Nah, itu artinya ibu-ibu, Bapak sekalian, itu untuk menunjukkan bahwa ketika kita mau mengubah, ya tidak sesederhana ketika kita mau memahami. Karena itu perlu dilatih secara khusus. Ya, secara khusus. Tapi tadi catatannya adalah kalau di Arab reguler itu hukumnya wajib, itu kalau kita di bahasa Arab Qurani itu hukumnya jadi sunnah. Ada lagi yang mau mencoba? Ya, lanjutin Pak Guru boleh. Silakan. Abda. Jadi ubadi. Iya. Kalau yang mudhari'nya yubadi jadi yabdu jadi yubada. Iya, oke bagus. Ada lagi yang lain? Baik, gitu ya. Untuk yang mencoba, itulah dia. Artinya bahwa ibu-ibu, bapak sekalian, ini menjadi contoh, ya, menjadi contoh bahwa untuk bisa ya, melakukan tidak cukup hanya dengan pengetahuan. Ya. Untuk bisa melakukan tidak cukup dengan pengetahuan, harus ada latihan. Ya, harus ada latihan. Jadi nggak cukup. Nanti juga tahu sendiri, nanti juga bisa sendiri. Enggak. Kalau kata guru mah enggak gitu. Ya, enggak gitu kan. Enggak, atau paling tidak kalaupun bisa begitu, itu waktunya lama, entah kapan ya. Baik, itu dia ibu-ibu, apa sekalian. Selanjutnya kita coba tamrinat. Kita coba tamrinat. Latihan, latihannya apa gitu. Latihannya adalah kita baca, terjemahkan sambil memperhatikan kata yang mabni lil majhul. Kita coba untuk menginternalisasi, menghayati apa yang tadi sudah kita pelajari. Yuk, sama-sama kita baca Al-Hajj 39 dengan 40, Ibu Bapak sekalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimun. Wa innallaha ala nasrihim laqadir. Walladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah. Ya, baik. Silakan. Kita coba ini dulu ibu-ibu, bapak sekalian. Kalau ada yang belum dipahami, silakan kita diskusikan terlebih dahulu. Kalau diarihim, Pak Guru, diarihim itu dugaan Pak Hamid satu kata apa dua kata?
Dua antara diari dengan him ya. Iya, bagus. Mana yang belum dipahami, diar apa him? Diar. Bagus. Diar itu adalah jamak dari dar. Dar itu sinonim dengan bait. Oh, rumah. Oh, Rumah itu istilah umumnya apa? tempat tinggal. Iya. Tempat tinggal itu kalau dalam skala kecil, ya itu apa namanya kalau yang skala kecil? Kampung. Ya, skala kecil itu kosan. Kosan, ya. Kamar. Kos itu kan kontrakan gitu ya. Satu ya lebih besar lagi nanti jadi rumah. Lebih besar lagi nanti jadi RT. Lebih besar lagi jadi kampung. Ya, lebih besar lagi nanti ya jadi negara dia. Ya, bisa jadi negara. Maka kalau pernah dengar ya ungkapan ada darul harbi. Nah, kan. Ada darul harbi itu maksudnya negara yang boleh diperangi. Darul harbi. Nah, kalau di Indonesia jadi provinsi Darussalam. Nanggro Aceh Darussalam. Nah, lebih besar lagi dari negara apa, ibu-ibu? Apa? Lebih besar lagi dari itu? Apa? Dunia, gitu ya. Dunia ini, dunia itu. Kalau kiri lawannya kanan, dunia lawannya apa? Akhirat. Masih ingat kemarin dalam bahasa Arab untuk menunjukkan jamak dua apa? Bagaimana dalam bahasa Arab caranya, tandanya? Tambahan nun atau alif. Nun. Iya. Maka kalau dari dar dua jadinya apa? Diar. Dua. Bisa daroni, gitu ya? Atau Daraini. ini. Jadi kalau ada ungkapan fit daraini itu artinya di dunia dan di akhirat. Jadi maknanya ada beberapa makna tergantung kepada konteksnya. Nah, ya, kira-kira ini kan lihatlah nanti ya. Lihatlah dari konteksnya apa kira-kira. Ada lagi yang lain? Baik, kalau dari segi makna, coba silahkan ibu-ibu, bapak sekalian, ini diterjemahkan. Ya, diterjemahkan untuk kali ini ya, untuk kali ini. Coba ibu bapak sekalian tuliskan terjemahannya. Ya, tuliskan terjemahannya, biar nanti ibu bapak bisa merasakan, bisa melatih diri sendiri. Ya. Yang sudah selesai menuliskan terjemahannya, pakai isyarat raise hand untuk memudahkan kita di dalam mengawasi perkembangan latihannya. Ya, silakan ibu-ibu, bapak sekalian. Baik, ibu-ibu, bapak sekalian, jika pada kesempatan ini belum tuntas, diselesaikan, insya Allah nanti pada kesempatan berikutnya bisa kita lihat ya, hasil pemahaman ibu bapak sekalian dalam bentuk terjemahan. Selanjutnya nanti kita akan bahas beberapa sisi, beberapa segi, beberapa aspek
yang berkaitan dengan materi pelajaran yang sudah kita bahas bersama. Untuk hari ini, alhamdulillah ada satu orang, ada Bu Nur Aida yang sudah selesai. Alhamdulillah, kita tunggu nanti ibu-ibu, bapak yang lain, kita lihat apa hasil yang diperoleh, pemahaman yang bisa diungkapkan dari ayat yang kita jadikan sebagai latihan pertama tadi. Itu dulu untuk hari ini, ibu-ibu, bapak sekalian. Terima kasih untuk partisipasi aktifnya. Alhamdulillah kita sudah mendalami, sudah memahami lebih dalam. Mudah-mudahan kita pemahaman ini bisa menjadi salah satu modal di dalam memahami kalamullah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu mari kita syukuri bersama apa yang Allah berikan berupa kesehatan, nikmat, kesempatan, juga nikmat yang lainnya. Ibu Bapak, kita cukupkan kajian kita pada hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf untuk segala kekurangannya. Sampai bertemu pekan depan insyaallah. Terima kasih, demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Guru. Sampai